Kisruh Barcelona dan La Liga terkait transfer bintang Brazil. Frenkie de Jong main bagus hadapi Atletico Madrid, apakah jadi dijual? Barcelona bakal menjalani jadwal padat pada Maret 2025. Pau Cubarsí kecewa usai ditahan imbang Atletico. Kisruh Barcelona dan La Liga terkait transfer bintang Brazil. Barcelona dan La Liga kembali berselisih, kali ini mengenai pendekatan klub untuk mengamankan transfer Vitor Roque ke Palmeiras. Menurut laporan dari Sport, pejabat La Liga termasuk Javier Tebas tidak senang bahwa Barcelona meminta klarifikasi dari FIFA mengenai kelayakan hukum untuk mengakhiri masa peminjaman pemain depan tersebut di Real Betis dan menyelesaikan penjualan ke klub Brazil. Tim hukum Barcelona menghubungi FIFA dan UEFA untuk menentukan apakah ada peraturan yang mencegah kepindahan tersebut, mengingat jendela transfer di Spanyol telah ditutup. Sikap La Liga adalah bahwa proses tersebut berakhir setelah Roque dipinjamkan ke Betis dan mereka memperkirakan klub tersebut akan membatalkan rencana menjualnya ke Palmeiras meskipun bursa transfer Brazil masih dibuka hingga hari Jumat. Namun Barcelona tetap teguh dalam pendekatan mereka mencari validasi dari bahan pengatur yang lebih tinggi untuk membenarkan transfer tersebut. Tanggapan FIFA sangat penting dalam situasi ini karena mereka merujuk pada kasus serupa yang melibatkan pemain Palmeiras pada tahun 2024. Presiden ini memberikan Barcelona argumen hukum yang diperlukan untuk melanjutkan kesepakatan tersebut. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, klub akan menghasilkan pendapatan sebesar 25 juta euro sebelum akhir Juni. Yang sangat penting untuk keuangan mereka yang sedang berlangsung. Palmeiras telah menyerahkan dokumentasi yang diperlukan, mengalihkan keputusan akhir ke Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Dari sudut pandang La Liga, langkah Barcelona semakin menegangkan hubungan yang sudah tegang menyusul ketidaksepakatan atas situasi Olmo. Namun Barcelona bersikeras bahwa mereka telah bertindak dalam kerangka hukum, alih-alih mengeksploitasi celah hukum atau melanggar aturan. Klub hanya menggunakan peraturan FIFA yang mengizinkan transfer semacam itu dalam kondisi tertentu. Mengingat strategi keuangan mereka saat ini, mengamankan kesepakatan ini bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat stabilitas keuangan Barcelona. Frenkie de Jong main bagus hadapi Atletico Madrid, apakah jadi dijual? Frenkie de Jong tunjukkan statistik gemilang di leg pertama semifinal Copa del Rey antara Barcelona melawan Atletico Madrid. De Jong tercatat hanya mendapat menit bermain yang terbatas saat Barca menghadapi tim-tim papan atas seperti Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Benfica di ajang Liga Champions. Di samping itu, ia juga harus berjuang amankan perannya sebagai starter dalam laga-laga penting di La Liga dan Piala Super saat Barca hadapi Real Madrid, Atletico Madrid, dan Athletic Bilbao. Namun secara bertahap ia berhasil temukan ritme permainannya dan bermain menjadi lebih tenang dalam penguasaan bola. Kemampuan De Jong dalam mengatur permainan kemudian terus meningkat, mengendalikan lini tengah. De Jong tunjukkan kemampuannya dalam melakukan intervensi pertahanan yang krusial dan pastikan Barcelona bisa mempertahankan struktur mereka di saat-saat tim alami tekanan. Ia juga sodorkan 99 umpan, sedikit di atas Pau Cubarsí yang sodorkan 98 umpan dan Inigo Martinez dengan 86 umpan. Di sepertiga akhir lapangan, De Jong juga sangat terlibat, di mana ia mencatatkan 33 umpan dan Cubarsí yang mencatatkan 39 umpan. Di samping itu, De Jong pamerkan etos kerja defensifnya dengan sukses merebut 8 bola. Secara keseluruhan, penampilan De Jong cukup baik.
Walau skuad asuhan Hansi Flick masih harus bekerja keras di leg kedua, kemampuan De Jong untuk tampil di momen krusial itu menjadi pertanda yang menggembirakan bagi rekan-rekan satu timnya dan Barcelona. Barcelona bakal menjalani jadwal padat pada Maret 2025. Barcelona akan menghadapi jadwal pertandingan yang padat dan menantang pada Maret 2025. Sejumlah laga krusial menanti Los Jules, baik di La Liga maupun Liga Champions. Teranyar Blaugrana bentrok dengan Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Copa del Rey di Estadio Olympic Luis Campanis, Rabu 26 Februari 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Barcelona harus puas meraih hasil imbang 4-4. Pertandingan leg kedua yang berlangsung di Metropolitano pada 3 April mendatang dipastikan akan menjadi laga yang tak kalah dramatis dan menegangkan. Baik Barcelona maupun Atletico Madrid akan berjuang habis-habisan untuk meraih kemenangan dan mengamankan tempat di partai final. Setelah meladeni Atletico Madrid, Barcelona akan menjalani pertandingan padat pada Maret 2025. Tercatat pasukan Hansi Flick tersebut bakal menjalani 6 laga pada bulan depan. Jadwal padat ini akan menguji mental dan fisik para pemain Barcelona. Mereka harus mampu menjaga konsistensi performa di berbagai kompetisi, terutama di La Liga dan Liga Champions. Pelatih Hansi Flick tentu memiliki tantangan besar dalam merotasi pemain agar tetap bugar dan siap tempur di setiap laga. Para pendukung Barcelona tentu berharap tim kesayangannya mampu melewati semua rintangan dan meraih kesuksesan. Dan berikut jadwal pertandingan Barcelona selanjutnya. Pau Cubarsí kecewa usai ditahan imbang Atletico. Pau Cubarsí tampil gemilang untuk Barcelona dalam hasil imbang 4-4 yang menegangkan melawan Atletico Madrid di leg pertama semifinal Piala Raja Spanyol. Namun meski gembira mencetak gol pertamanya, bek muda dihinggapi perasaan campur aduk setelah pertandingan. Kami marah dengan 10 menit terakhir yang dimainkan tim. Kami belum berada di level kami. Kami pantas mendapatkan hasil imbang, kata Pau Cubarsí. Cubarsí memainkan peran krusial bagi Barcelona, membuat kehadirannya terasa baik di lini pertahanan maupun menyerang. Golnya merupakan momen istimewa, tonggak pribadi yang menunjukkan pengaruhnya yang semakin besar dalam tim. Barcelona mendominasi hampir sepanjang pertandingan, tetapi kehilangan konsentrasi menjelang akhir pertandingan membuat mereka kehilangan keunggulan yang diperoleh dengan susah payah. Hasil imbang dalam pertandingan di mana mereka bisa dibilang sebagai tim yang lebih unggul terasa seperti kesempatan yang hilang. Pau Cubarsí mengakui bahwa timnya seharusnya bisa mengelola tahap-tahap air dengan lebih baik dan memahami pentingnya tetap fokus selama 90 menit penuh. 5 menit pertama tidak bagus sama sekali. Kemudian kami memainkan 70 menit yang spektakuler, tetapi itu sudah terjadi pada kami di Liga. Dengan leg kedua yang ditetapkan pada tanggal 3 April, ia tahu bahwa leg kedua akan lebih seru. Akan menjadi final di Metropolitano, di mana Barcelona harus melakukan yang terbaik untuk mengamankan tempat di final. Saya menantikannya dan mencium lencana klub karena Barca adalah klub dalam hidup saya, tanpa Pau Cubarsí.